Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja ketika kalian menonton video ini. Ini untuk pembacaan energi dia ketika saat ini kamu merindukan dia dan kamu tidak tahu kabarnya. Mungkin kamu dan dia saling blokir dan putus komunikasi, tidak tahu harus bertanya kepada siapa, tidak kenal temannya, dan mau kepoin dia juga nggak tahu rumahnya di mana. So, mudah-mudahan pembacaan kartu tarot ini bisa membantu untuk teman-teman semuanya untuk melepaskan rasa penasaran. Dan tetap saja ini adalah fun reading, untuk reading energi positif. Semoga kamu bisa memahami dan mengambil energi positif dari pembacaan kartu tarot ini. Selalu tempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya hanya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu. Kartu tarot ini bukan sebagai penentu atau dasar keputusan di dalam kehidupan kamu. Dan jika pembacaan kartu tarot ini membuat kamu semakin penasaran dan ingin mengetahui lebih dalam lagi, saya sarankan untuk personal reading berbayar. Ada alamat WhatsApp di deskripsi video ini. Baik, sekarang kita akan lanjut untuk membaca energi dia dari energi kamu per zodiak. Hai Taurus, Sun, Moon, dan Rising. Ini adalah energi pesan dari dia buat kamu. Bisa saja dia yang berzodiak Taurus, bisa saja kamu yang berzodiak Taurus. Cek juga pembacaan energi dari zodiak Moon, Rising, Venus, kamu dan dia. Di channel ini yang sudah saya post juga ya. Saya akan ambil 3 kartu saja. Kartu pertama adalah situasi hubungan kalian di masa yang lalu. Kartu kedua, situasi saat ini. Dan yang ketiga, situasi dia dan kamu. Berikut pesan dari dia. Kartu pertama di sini ada lelaki yang digantung atau the hangman. Yang kedua ada sang pertapa. Untuk Taurus. Ya. Di bottom of the deck ada 6 pedang. 6 of Swords. Baik, di sini kartu pertama, kedua, dan ketiga kamu sudah lihat. Situasi kamu di masa yang lalu dengan dia, hubungan yang tidak ada kepastian. Dia selalu menggantung harapan kamu. Mungkin di sini dia sudah berjanji, kemudian dia pergi, meninggalkan kamu tanpa kabar. Mungkin pernah berkomunikasi dan dia berjanji akan kembali, tapi dia tidak pernah kembali. Atau saat ini situasi kamu dan dia belum bercerai, belum berpisah secara kata-kata atau komitmen berpisah belum ada. Kamu menunggu dia karena dia pernah berjanji ingin menikahi kamu, ingin menceraikan kamu, atau ingin menjelaskan situasinya, tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Di masa yang lalu, kamu sangat berharap. Kamu penuh kesabaran, mengendalikan diri, menjaga sikap, berbuat segala sesuatu yang dia larang, yang dia izinkan. Bahkan seluruh kehidupan kamu dia yang menentukan. Kamu bolehnya apa, nggak bolehnya apa. Itu semua keputusan dari dia, itu semua atas izin dia. Sehingga kamu di masa yang lalu begitu dikendalikan oleh dia. Dan tiba-tiba pada waktunya dia pergi, tidak kembali, atau memang
dia silence, dia blokir kamu. Kamu tidak tahu harus mencari kemana. Dan mungkin sebagian kamu tahu, tetapi tidak mungkin kamu mengunjungi dia. Atau sudah ada yang pernah mengunjungi dia, tetapi tetap saja dia katakan nanti, sabar. Dan saat ini ada sang pertapa penuh dengan kamu seperti tenggelam dalam situasi kegelapan dan tidak tahu harus memilih jalan yang mana. Saya ambil lagi kartu untuk klarifikasi energi The Hangman untuk Taurus. The Tower ya. Jadi hubungan kalian sesungguhnya sudah ada yang berakhir di sini. Ada yang sudah bercerai. Tetapi kemudian kamu dan dia kembali lagi. Pernah kembali lagi, seperti rujuk tetapi bukan rujuk yang sesungguhnya. Dan setelah itu tidak ada kejelasan. Mungkin juga dia di sini mengatakan kalau oke, nanti dulu, saya saat ini sedang ingin fokus pada bisnis, pada karir, pada pengembangan diri. Tetapi sesungguhnya di sini ada yang sudah berakhir di masa yang lalu hubungan kamu dengan dia. Kamu yang belum terima sepertinya. Itu sebabnya energi yang saya rasakan, kamu masih menunggu dengan harapan yang sangat penuh. Hubungan kalian pernah berakhir, tetapi bukan berakhir untuk selamanya, karena ini The Tower. Oke, saat ini dia sedang merenungi dirinya, menyelami ke dalam perasaannya, mencari kebenaran batinnya. Dan kamu juga. Kita lihat untuk apa The Hermit ini muncul. Page of Swords. Ada sikap di sini yang harus diperbaiki. Sikap ambisi seperti agresif dan juga sikap childish. Ada sikap childish yang memang harus diperbaiki menjadi lebih dewasa, lebih bijaksana. Ketika sikap childish ini masih menguasai pikiran, maka tidak akan bisa menemukan cahaya untuk jalan hubungan kamu dan dia ke depannya. Dia saat ini sedang mencari solusi, meruntuhkan egonya, tapi dia masih butuh egonya itu, masih sangat membutuhkannya karena dia masih punya ambisi untuk menunjukkan diri di hadapan kamu nantinya, atau menunjukkan diri di hadapan relationship-nya, keluarganya, atau siapa saja yang berada di lingkungannya, bahwa dia di sini bisa bangkit tanpa kamu, bisa berkembang tanpa kamu. Dia ingin setahap lebih maju daripada di masa yang lalu bersama kamu. Yang ada di pikirannya adalah jangan sampai ketika dia berakhir dengan kamu, dia malah makin hancur, semakin terpuruk. Itu tidak ada di dalam kamusnya, sehingga dia di sini harus berupaya dan bangkit. Karena itu adalah kepercayaan dirinya. Tapi saat ini memang situasinya gelap, tidak tahu harus memilih jalan apa, tidak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya saat ini dia sedang mendengarkan intuisinya. Kalau memang intuisinya itu tertutup oleh ego, maka dia tidak akan bisa mendengarkan intuisinya itu. Kamu mencari dia atau dia mencari kamu. Di sini kalian sama-sama buta. Dipertemukan di dalam hutan, belantara, dan harus bertahan diri dari kerasnya hantaman hati untuk kamu dan dia. Hingga nanti kamu dan dia menemukan cahaya untuk bisa bertemu. Cahaya itu adalah cahaya yang ada di dalam hati kamu dan hatinya. Kamu dan dia di sini harus bisa mengendalikan diri, membuang agresif, ambisi emosional dari childish salah satunya. Ketika kamu dan dia masih bersikap seperti di masa yang lalu, maka itu sama saja kalian berada di hubungan yang sudah berakhir, di dalam menara yang sudah runtuh, tetapi kalian memilih untuk bertahan.
palsu, itu tidak akan bisa menjadi hubungan yang lebih baik ke depannya. Tapi kalau kalian di sini memperbaiki diri, maka kamu dan dia bisa membangun istana yang baru untuk hubungan kalian. Oke. Kartu ketiga ada Four of Swords. Saat ini situasinya, wow, kamu lihat, dua Four of Swords. Untuk Taurus, ada apa? Kamu dan dia sama-sama bukan? Sama-sama memiliki ego, sama-sama childish sesungguhnya. Mungkin kamu tidak mengakui dan dia juga tidak mengakui, oh saya sudah dewasa, saya sudah bisa bersikap bijaksana. Tetapi mungkin bijaksana itu untuk orang-orang di sekitar kamu dan dia. Ketika kamu dan dia berhadapan, muncullah sikap ego dan childish ini. Dan sesungguhnya childish itu sangat diperlukan untuk sikap manja terhadap pasangan. Tetapi kalau ini dikedepankan dalam bersikap seterusnya, maka akan membosankan, akan menjadi jenuh karena tidak bisa menemukan teman dalam sharing permasalahan. Dan saya lihat untuk di bottom of the deck-nya di sini King of Cups. Maka divine masculine di sini sedang mencari ketetapan hatinya. Entah kamu divine masculine atau saat ini kamu menunggu kabar dari divine masculine. Dia saat ini sedang sangat bimbang, tetapi situasi dia saat ini sedang mencari ketentraman hati. Mungkin ada harapan di luar sana untuk dia bisa berhasil, dia bisa berkembang, bisnisnya bisa lebih maju, pendidikannya bisa lebih berhasil, sehingga dia di sini memilih untuk meninggalkan kamu, melepaskan kamu, dan dia berjalan ke depan, masa depannya, sementara kamu tertinggal di sini. Dan Four of Swords. Saat ini dia sedang menenangkan pikirannya, mencoba untuk tidak ingin berkonflik dengan kamu, tidak ingin berdebat dengan kamu, karena percuma. Perdebatan itu dengan kamu hanya sia-sia. 4-4. Kalau 4 tongkat itu sangat bagus, tetapi ini 4 pedang, ini juga bagus. Hanya hingga kamu dan dia di sini bisa menemukan cara untuk memimpin diri, maka kamu dan dia bisa bersatu atau bisa bersama. Tetapi jika saat ini kamu dan dia hanya mengedepankan cara berpikir, maka Four of Swords, kamu dan dia harus mengalami masa inkubasi untuk mengedepankan hati, untuk memimpin pikiran kalian. Di sini Four of Swords ya, gambar seseorang maskulin dan feminin untuk dua kartu ini ya. Yang atas maskulin saya lihat dan yang di bawah ini feminin. Tertidur, menenangkan pikiran di sini 3 pedang dan 1 pedang digenggam. Ada sesuatu di sini yang belum terungkap, tetapi ini kalian simpan masing-masing. Dia menyimpan perasaannya dan kamu menyimpan perasaannya terkait dengan apa yang kamu dan dia pikirkan. Saat ini cemburu itu ada. Apapun yang berasal dari pikiran emosional, kemarahan, dendam, rasa terluka, dan juga kekecewaan, ini sedang dia coba kendalikan. Kalaupun dia tidak memberikan kabar kepada kamu, maka dia di sini memang sedang ingin menenangkan pikirannya, dan seharusnya kamu juga seperti itu. Karena intinya tujuan kamu dan dia di sini diruntuhkan hubungannya adalah untuk menenangkan pikiran dan mencari cara agar kamu bisa memimpin pikiran kamu dengan hati. Karena saat ini atau di masa sebelumnya, kamu dan dia berjalan dalam hubungan dengan pikiran yang memimpin kehidupan kamu dan dia. Sehingga fisik kamu dikendalikan oleh pikiran. Oh, dia sayang dengan saya karena dia seperti ini, seperti itu. Hati yang selama ini menjerit tidak kamu dengarkan. Begitu juga dia. Oke. Saya ambil 1 kartu pesan.
dari dia untuk kamu Taurus. Untuk Taurus terlalu banyak pesan dari dia untuk Taurus. Ya, satu kartu. What do you feel? Saat ini dia sedang mencoba untuk mendengarkan perasaannya. Dan pesan dari dia untuk kamu adalah, Taurus, coba rasakan kembali situasi kamu saat ini dan situasi kamu di masa sebelumnya ketika bersama. Mungkin ada hal-hal yang benar-benar harus diperbaiki, walau saya tidak mengatakannya atau walau kamu tidak mengungkapkannya. Di sini saya ingin memperbaiki diri, ingin benar-benar menjadi manusia yang mengenal jati dirinya, maka kamu juga harus seperti itu. Feel, rasa, dipimpin oleh perasaan. Dan ini berhubungan dengan The Hermit. Ketika mata kamu ditutup dan kamu harus mengenali sesuatu, maka yang dibutuhkan di sini adalah panca indera yang lain selain mata dan telinga, tetapi rasa. Rasa ada di hati dan perasaan. Saat ini mungkin kalian sengaja ditulikan atau dibisukan seperti sang pertapa The Hermit ini ya, buta, berjalan tertunduk hanya dengan tongkat, tetapi berjalan di dalam kehidupan untuk menuju sesuatu dan hanya berbekalkan tongkat. Dan cahaya ini ditemukan mungkin ketika dalam perjalanan menemukan pencerahan-pencerahan. Dan inilah pesannya untuk kamu. Taurus, temukanlah jati dirimu. Temukanlah kekuatan terbesar hatimu yang bisa memimpin pikiranmu. Dan apa yang kau rasakan tentang saya? Apakah cinta? Apakah benci? Apakah sekedar rindu? Apakah memang keinginan untuk masa yang akan datang? Jika kamu memiliki jawaban, maka katakan alasannya, dan suatu hari nanti saya akan kembali untuk mempertanyakannya. Saat ini, situasi ini saya harus undur diri agar saya bisa menenangkan pikiran saya yang selama ini dipengaruhi dengan energi yang sangat bercampur positif dan negatif. Rasa keinginan, impian, ambisi, obsesi, saya tidak bisa membedakannya. Untuk itu saya ingin menenangkan pikiran dan berbuatlah yang sama. Apa yang saya lakukan saat ini, lakukan jugalah untuk kehidupan kamu. Dan rasakan perubahannya nanti. Jalani kehidupan kamu dengan benar-benar mengedepankan perasaan. Apapun yang bersarang di perasaan kamu, entah itu kesedihan, kebencian, amarah, dendam, terluka, maka inilah saatnya kamu untuk menyembuhkannya tanpa kehadiran saya. Dan saya ingin kamu tetap menjadi seseorang yang lebih peka, lebih mengetahui sesuatu sebelum saya mengatakannya. Oke, baiklah, saya pikir cukup sampai di sini untuk energi pesan dari dia untuk zodiak Taurus. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu ingin pembacaan lebih dalam, saya sarankan untuk personal reading berbayar. Tetapi jika ini resonate atau jika kamu ingin membaca energi seperti ini, silahkan. Ada alamat WhatsApp di deskripsi video ini. Terima kasih. Salam hangat penuh cinta. Bye-bye.